Pak, bekerja. Semangat terus ya. Bagian teknis anak muda. Ikhlaskan hati untuk melayani ya. Kita dongake sehat terus. Oke. Semua jaga kesehatan ya. Biar semangat karena dengan sekarang biar dibutuhkan. Itu yang pasien ngamuk, pasien nesu ya disabar-sabar gitu. Ujian profesi ya. Baru pelayanan. Tim medisnya sehat toh? Sehat. Ya. Jaga kesehatan semua ya. Jaga kesehatan, jaga semangat. Ya, semangat. Ada pasien? Iya. Baru saja nih. Rekosomu kuwi ibadahmu, Mas. Semangat terus ya. Jaga semangat, jaga prokes. Hari ini saatnya panjenengan mengabdi sepenuh hati. Insya Allah ini jadi ibadah panjenengan semua. Ya. Untuk bangsa, negara, sama kemanusiaan. Nanti kita yang bantu. Matur nuwun, salam buat keluarga ya. Jangan lupa kontak keluarga semuanya. Yo, assalamualaikum. Shalom semuanya bagi Anda mempelai Kristus yang saat ini bergabung bersama kami dalam ibadah raya online Gereja Betani Indonesia Salatiga hari ini di hari pertama bulan Agustus 2021. Doa kami damai sejahtera dan sukacita selalu melimpah dalam kehidupan kita sebagai pribadi dan keluarga. Berikut akan kami sampaikan beberapa informasi yang akan bermanfaat untuk Anda. Saya mulai dari nol, tidak ada modal sama sekali untuk mulai usaha ini. Orang juga nggak akan percaya ya kalau kita jualan komputer tapi di rumah gitu. Waktu itu ya bingung, nggak ketemu siasat apapun. Sesuatu yang menurut saya cukup ajaib ya, bisa kami jalani sampai hari ini. Benar-benar mengandalkan kebaikan Tuhan saja. Banyak hal yang bisa diubah oleh Tuhan dari keterbatasan itu menjadi kekuatan. Ada banyak sekali peluang yang ada di tengah keterbatasan. Luar biasa Dia menolong kita dengan caranya yang ajaib. Ngobras datang lagi dengan tema yang baru. Kali ini akan membahas tentang sukacita ilahi bersama Bapak Pendeta Bambang Hengki di hari Selasa 3 Agustus 2021 jam 7 malam. Ingat juga, di hari Rabu 4 Agustus 2021 jam 7 malam, Revival at Home kembali menjumpai mempelai Kristus yang akan diisi sharing bersama Bapak Pendeta Satrio Sambodo yang membahas tentang keterbukaan penerimaan diri dan pasangan. Dua acara ini dapat Anda akses melalui Facebook Radio Betani FM 107.7 MHz, live streaming di radiobetani.radio12345.com, dan YouTube Gereja Betani Salatiga. Program Diakonia Lumbung Kasih menantikan uluran tangan Anda untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, utamanya dalam menghadapi masa pandemi saat ini. Anda bisa mentransfer donasi melalui rekening BCA atas nama Gereja Betani Indonesia Salatiga di nomor 013 1300 301 dengan kode Lumbung. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Lani di nomor 0813 2514 6248. Demikian mempelai Kristus, informasi yang sudah saya berikan kiranya memberikan manfaat bagi Anda. Saya ucapkan selamat memasuki ibadah raya, selamat hari Minggu, dan salam hangat untuk keluarga Anda di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom mempelai Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di ibadah hari ini. Saudaraku, apapun yang saudara hadapi dalam hidup saudara, segelap apapun, sesulit apapun, jangan berhenti berharap. Karena saudara adalah orang-orang yang kuat. Kita punya Tuhan yang kuat. Dan tentunya sebagai orang-orang yang kuat dalam segala keadaan, kita tetap bisa mengucap syukur. Bahkan mengucap syukur dalam sorak-sorai kita. Hari ini saya mengajak saudara semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Menyembah Tuhan, membawa korban ucapan syukur. Dan mari kita baca Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-8.
Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Haleluya. Tuhan baik, selama-lamanya baik kepada kita. Ucapan syukur bukti bahwa saudara percaya kepada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama dengan ucapan syukur. Apapun fakta yang sedang dihadapi, sembah Dia dengan ucapan syukur. Terima kasih. Biar ucapan pertama kita di hadirat-Nya adalah terima kasih Tuhan. Apapun, terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari apapun yang saudara alami sekeluarga nyembah bersama, katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mungkin fakta menakutkan. Mungkin saudara sekarang sedang ada dalam masa isoman bersama keluarga. Saudara bergumul untuk ekonomi. Saudara bergumul untuk masa depan, sekolah anak-anak, keluarga saudara. Mari sama-sama bergandengan tangan, satukan hati. Bawa korban ucapan syukur itu. Angkat tangan dan katakan bersama.
Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Bawa korban syukur, sekalipun berat hatimu untuk naikkan itu korbanmu. Sekalipun fakta menghimpit, naikkan syukurmu, naikkan korbanmu. Oh, biarlah berkenan bagimu ucapan syukur dari orang yang menang bersama Tuhan. Kami merdeka, kami bebas, kami menang. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, keadaan tak menghancurkan kami, keadaan tak mencuri harapan kami. Kami tetap tegak mengucap syukur. Kami mengucap syukur, Engkau tetap baik, Engkau baik apapun keadaannya. Tuhan, Engkau baik, kami alami kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat kepala, angkat hati kita, sama-sama satu keluarga, satukan hati, bangun pengharapan, bangun iman, bangun kasih kepada Tuhan, dan katakan Dia baik, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik, apapun keadaan kita, Dia tetap baik. Haleluya, Engkau baik, selamanya kasih setiamu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Oh, mari angkat tangan bersama-sama, katakan, sebab Tuhan baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik,
Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Satukan hati, serukan dan penuhi rumah kita dengan perkataan ini. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Angkat hati sepenuhnya, pandang Dia dan serukan bersama-sama. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, amin, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan, percayai dan serukan bersama-sama. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dan sorakan haleluya di setiap rumah. Agungkan dan tinggikan Tuhan. Tepuk tangan dan biarlah sukacita ilahi turun atas hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama sorak-sorai kita naikkan, naikkan pujian ini. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan.
tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi sepenuh hati, serukan bersama-sama. Ya, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Haleluya, haleluya. Dan kami mempercayai janji-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Bahkan janji akan masa depan cemerlang yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Janji-Mu itu kekuatan kami untuk tetap berharap, tetap beriman. Karena janji-Mu ya dan amin. Dan setiap janji-janji di dalam Kristus Yesus hanya ada ya untuk setiap janji. Dan kami percaya, kami berharap, kami membangun semangat, kami membangun antusiasme, kami memandang ke depan. Kami tidak lagi terkungkung, kami tidak lagi tertekan oleh fakta yang ada hari ini. Tetapi kami melihat janji Tuhan yang besar di depan sana. Pasti terjadi bagi kami, bagi seluruh keluarga kami. Janji Tuhan akan kesembuhan. Kami berdoa pemulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang dirawat, yang sedang isoman. Semuanya sembuh dalam nama Yesus. Bagi mereka yang sakit apapun, baik yang terpapar COVID maupun penyakit-penyakit lain, Tuhan, Kau punya janji yang besar dan Kau akan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terlalu mudah untuk Kau menyembuhkan. Bahkan Kau berfirman saja sembuh. Oleh sebab itu kami tetap percaya kepadamu. Kami juga melihat janji pemulihan ekonomi untuk setiap pribadi maupun setiap keluarga, setiap usaha, setiap bisnis. Tuhan, Engkau terus bekerja untuk mendatangkan kelimpahan bagi orang-orang yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada tangan-Mu. Terima kasih. Kami juga melihat janji pemulihan keluarga yang retak disatukan kembali dan diikat dalam kasih Kristus. Kami percaya itu Tuhan, janji itu pasti terjadi. Kami juga melihat janji akan masa depan bagi kami, keturunan kami, anak-anak cucu kami. Semuanya adalah orang-orang yang dipilih, diberkati, sehingga tidak ada satupun yang meminta-minta. Masa depan mereka adalah masa depan yang cerah. Kami percaya Tuhan. Terima kasih, kami tetap bersemangat, kami tetap memandang ke depan, kami tetap melihat bahwa apa yang terjadi saat ini, yang Tuhan izinkan akan segera berlalu. Karena Tuhan turut bekerja, Tuhan tetap pegang kendali atasnya. Berdoa memberkati bangsa Indonesia. Tuhan, biarlah Indonesia pulih dalam nama Yesus. Segala upaya, segala usaha vaksinasi bisa dipercepat dan herd immunity boleh terbentuk. Dan Tuhan, berdoa untuk pemerintah yang bekerja keras, terus beri hikmat, beri anugerah-Mu untuk bisa mengatur dengan baik. Berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia, mereka juga diberkati oleh karena pekerjaan pemerintah ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Salatiga, terus Tuhan Kau bekerja atas kota ini. Biarlah Kau terus berkenan atas kota ini, dan kota ini bisa menjadi contoh, bahkan dari kota ini muncul pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, semuanya akan pulih, ekonomi, politik, budaya, segalanya, pendidikan, dan semuanya pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu. Kami siap dipulihkan, kami siap untuk menyambut hal yang baru, janji-Mu yaitu firman-Mu. Berkati kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita akan masuk sebelum terima firman Tuhan, akan melakukan perjamuan kudus terlebih dulu. Mari kita persiapkan dan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu di kayu salib bagi setiap kami. Di mana pada saat kami tidak layak, Engkau sudah melayakkan kami. Di saat kami tidak berbuat baik kepada Engkau, Engkau tetap berbuat baik kepada kami. Oleh karena itu kami mau terima sepenuhnya perjamuan kudus ini dalam kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Kau memberkati setiap kami, jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah dan dimanapun mereka berada saat ini. Kuasa Tuhan mengalir sementara kami boleh menikmati perjamuan kudus ini. Dan kami mau terima sepenuhnya segala kuasa yang menyertai dalam perjamuan kudus ini. Dialah yang sakit disembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan bebaskan dan berikan kemerdekaan, kemenangan. Dan segala sesuatunya kami boleh kembalikan hanya untuk kemuliaan dan keagungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan siapkan perjamuan kudus saudara. Kita angkat. Kita hargai hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Dan kita sebelumnya juga akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Sekali lagi ini bukan hanya sebatas kebiasaan, tapi ini menjadi satu pengakuan sebagai deklarasi kita bahwa hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memakai kita lebih lagi. Mari dengan segenap hati dan dengan segenap suaramu kita akui pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita siapkan cawan pengucapan syukur yang berisi darah perjanjian yang sudah dicurahkan oleh Yesus Kristus sendiri sebagai anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela, supaya darah yang tercurah itu menjadi tebusan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah membayar lunas utang dosa kami melalui korban Kristus di kayu salib. Darah Yesus adalah kehidupan, kami terima sepenuhnya. Mulai hari ini dan seterusnya, hidup kami adalah milik Tuhan sepenuhnya. Dan kami terima sepenuhnya pengurapan yang dari Tuhan memperlengkapi setiap kami semua. Dan bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk setiap kehidupan, kebangkitan, kesembuhan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang diberikannya bagi setiap kami, bahkan perlindungan, penjagaan yang Tuhan senantiasa sediakan hari demi hari bagi setiap kami. Kami percaya Kau punya rencana yang baik bagi kami, khususnya hari ini. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu, dan firman-Mu menjadi satu rema kehidupan bagi kami, untuk kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Dan kami melihat, mengalami mujizat, kuasa Tuhan,
yang terus terjadi di tengah-tengah hidup kami. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata, amin. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Mari dengan sukacita kita akan belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan. Dan hari ini saya akan membawakan khotbah dengan judul Ujian Kehidupan di Masa Krisis. Setelah hari ini kita tahu kita memang sedang ada dalam kondisi yang tidak terlalu menyenangkan. Ya, dengan segala macam situasi yang ada di sekitar kita. Kita bahkan mungkin mengalami sendiri. Kita mungkin pernah terpapar COVID-19. Kita mungkin juga pernah merasakan kehilangan beberapa orang-orang yang kita kenal, yang kita cintai, yang dekat dengan kita. Bahkan kita mengalami ekonomi kita mungkin agak sedikit, bukan sedikit, banyak mengalami penurunan. Hubungan kita dengan satu dengan yang lain jadi agak sedikit renggang karena kita tidak bisa lagi berjumpa secara fisik. Kita terbatas melalui medsos, bahkan ibadah-ibadah kita mungkin tidak bisa lagi seperti yang kemarin-kemarin. Tetapi setelah tentu itu tidak mengurangi akan kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan tetap hadir. 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Dia hadir. 2 orang sepakat berdoa, Tuhan menjawab doa-doa kita. Jadi saudara, tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk terus kita tidak bisa menikmati hal-hal yang baik sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan ini. Tidak ada alasan untuk kita mengeluh. Tidak ada alasan untuk kita mengatakan ini gara-gara COVID, ini gara-gara PPKM, ini gara-gara apa. Tidak ada. Karena Tuhan di atas segalanya. Tuhan ada di dalam semuanya. Nah, mari saudara kita akan melihat firman Tuhan. Saya ambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 16. Dikatakan demikian, 1 Korintus 3, 10 sampai dengan 16. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti di dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Puji Tuhan, haleluya saudara. Ayat firman Tuhan yang memberikan satu peringatan, arahan, pengertian buat kita supaya kita memahami bahwa ujian kehidupan adalah sesuatu keniscayaan bagi setiap orang percaya. Keniscayaan artinya semua orang ngalami. Tidak ada yang pilih kasih. Oh, kalau yang itu nggak pernah ngalami, yang itu sering ngalami, yang ini jarang-jarang ngalami. Enggak, semua orang. Mau siapapun juga, apapun kedudukanmu. Kita semua sebagai orang percaya, kita ngalami namanya ujian kehidupan. Untuk apa? Supaya iman kita semakin dimurnikan. Pengenalan kita akan Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus semakin diperdalam. Nah, saudara, proses ujian iman atau kehidupan setiap orang unik, sangat spesial. Dan menghasilkan buah pengalaman iman yang juga berbeda-beda. Saudara, jadi artinya kita nggak boleh iri dengan yang lain, memperbandingannya dengan lain. Kita belajar dari orang lain boleh, tapi setiap kita dalam proses ujian kehidupan ini
sesuatu yang sangat unik, spesial, khusus buat kita. Bukankah itu artinya bahwa kita ini memang orang-orang yang spesial dan khusus oleh Tuhan? Kita nggak pernah dianggap sebagai orang yang disamaratakan, saudara. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai tentu dengan tujuan-tujuan Allah yang berlaku dalam hidup kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa, itu artinya bukan general, tetapi spesifik. Bahwa kamu masih bisa menanggungnya, itu spesifik untuk engkau, saudara. Makanya jangan coba-coba membandingkan atau mencoba iri dengan yang lain, saudara. Jangan. Masing-masing kita punya salibnya masing-masing, saudara. Haleluya. Pengalaman, kemenangan dalam ujian, tentu kita semua ingin menang, saudara. Kita ingin berhasil alami ujian. Jangan ada seorang yang putus asa, aku percuma, tidak bisa. Aku mau gagal saja. Tidak, semua orang kepingin berkemenangan, berhasil di dalam menghadapi ujian kehidupan ini. Kesadaran kemenangan itu dicapai bukan soal, oh masalahku selesai, oh aku diberkati, mujizatku terjadi. Puji Tuhan kalau saudara mengalami itu. Tapi fokus hasil daripada kemenangan atas ujian kehidupan itu adalah kesadaran yang semakin meningkat, semakin mendalam. Menunjukkan Yesus Kristus itu adalah dasar dari kekuatan kita. Yesus Kristus adalah sumber daripada kehidupan kita. Dan kesadaran untuk kita terus memiliki satu kehidupan yang semakin berkualitas. Yang terus dikerjakannya secara konsekuen dan konsisten. Sampai nanti akhir hidup kita kembali ke rumah Bapa. Sungguh satu hal yang indah. Ujian kehidupan tidak pernah dirancangkan untuk menghancurkan kita. Untuk memenderitakan kita. Tujuannya supaya kita semakin melekat kepada Tuhan kita. Mengenal Dia. Bahkan kita semakin menggunakan waktu-waktu hidup kita ini. Semakin berkualitas, semakin bertanggung jawab. Semakin memiliki nilai-nilai kehidupan yang lebih tinggi lagi, saudara. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara. Kira-kira ujian yang dari Tuhan itu seperti apa, Pak? Tanda ujian kehidupan dari Tuhan itu seperti apa? Ada 4 hal saya catat, saudara. Yang pertama, perhatikan baik-baik, saudara. Tanda ujian kehidupan dari Tuhan selalu saja memiliki realita atau satu fakta yang sangat kuat. Adanya seolah-olah Allah itu diam. Allah tidak menjawab doa kita. Allah sepertinya tidak peduli dengan keadaan kita. Sepertinya seolah-olah. Ada satu gambaran yang menarik atau ilustrasi yang menarik, saudara. Di salah satu suku Indian di Amerika sana ya, di benua Amerika. Ada satu kebiasaan seorang bapak yang ingin melatih anaknya supaya anaknya dianggap dewasa, matang untuk dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Anak itu diajak ke satu hutan ujian namanya di sana. Hutan itu terkenal angker, menakutkan, saudara. Dan kemudian bapak ini menghantarkan anak ini masuk ke hutan itu, di tengah-tengah hutan, sampai tengah-tengah hutan. Kemudian setelah ditaruh di satu tempat, nak, kamu sepanjang hari, baik dari sore sampai besok pagi, kamu akan tinggal sendirian di sini. Bapak akan pulang, bapak akan meninggalkan engkau. Anaknya waktu dengar gitu ketakutan. Lihat hutannya mengerikan. Pohon-pohonnya sepertinya sedang mau menerkam dia. Suara binatang-binatang yang ada di sekitar sangat menakutkan. Dia bilang, Papa jangan tinggalkan saya. Tapi bapaknya bilang, enggak nak. Papa harus tinggalkan kamu di sini. Papa nanti besok pagi jemput kamu lagi. Kamu harus kuat nak, kira-kira begitu. Tapi bapaknya tidak menceritakan apa-apa. Oh nanti kamu akan begini. Tidak. Kemudian pergilah, oke nak, kamu tinggal di sini ya. Pasti kamu bisa. Paling hanya begitu. Bapaknya pergi. Dan kemudian anak ini mulai gelisah. Dia sendirian. Waduh, dia dengar suara binatang buas. Waduh, ada perasaan takut.
Dan dia mengatakan, "Bapak, jangan tinggalkan aku." Bapaknya nggak ada jawaban lagi, saudara. Tapi sadarkah saudara, bapak itu ternyata tidak jauh-jauh dari anak itu. Bapak ini bersembunyi di balik satu pohon yang cukup besar. Bapaknya berdiam di situ. Dia dengar semua teriakan anaknya, ketakutannya, tangisannya, dan segala macamnya. Tapi bapak ini tidak memberitahu apa-apa, dia diam. Sampai malam mulai datang, semakin ketakutan. Semakin ketakutan. Tapi anak ini mulai setelah dia teriak sana, "Papa, aku takut, Papa, aku takut. Aku mau pulang," dan segala macam, dan tidak ada jawaban. Capek juga tuh anak ini. Nangis, capek. Dan kemudian dia mulai diam, sunyi senyap. Yang terdengar suara binatang-binatang di sekitar hutan itu, saudara. Papanya sebetulnya ada bersembunyi di satu tempat yang sangat dekat. Dia siap untuk melindungi anak ini seandainya ada bahaya-bahaya yang sangat penting. Papa ini tidak bisa mengatakan, "Nak, tidak usah takut. Papa ada di ujung sana. Tenang saja. Nanti kalau ada musuh, nanti Papa yang hadepin." Nggak bisa. Sekalipun anak ini teriak, "Papa, jangan tinggalkan aku. Papa, aku takut." Papanya tetap diam, tidak membocorkan rahasia ini, saudara. Bahwa dia sebetulnya ada di samping daripada anak ini. Kediaman Allah ataupun kesenyapan, keheningan Allah seringkali membuat kita merasa ditinggalkan Tuhan. Itulah pencobaan yang pertama, saudara. Realita ujian maksud saya ujian kehidupan itu. Lalu kedua, realita yang kedua adalah ketidakpahaman manusia untuk mengerti kehendak Allah. Pengkhotbah mengatakan manusia tidak bisa memahami seluruh daripada kehendak Allah. Kita ingat ada satu ilustrasi Raja Wali yang menggoncang balikkan sarang dari anak ini. Apakah induk Raja Wali ini jahat, kejam, ingin membunuh anak itu? Tidak. Maksudnya adalah dibongkar. Itu supaya anak mulai belajar terbang. Memang caranya tidak menyenangkan. Anak Raja Wali itu jatuh, saudara, karena sarangnya di atas tempat yang tinggi. Dan kemudian setelah dijungkir balikkan, porak-porandakan semua tempat kediaman dari anak itu, yang tempat yang paling nyaman buat anak ini. Dibongkar semuanya. Anak Raja Wali jatuh, saudara. Dia mungkin teriak, "Mama jahat, Papa jahat. Kenapa engkau mau bunuh aku? Kenapa engkau perlakukan aku seperti itu?" Mungkin anak Raja Wali berteriak seperti itu. "Papa kejam." Tapi induk Raja Wali itu tidak menanggapi. "Enggak, aku enggak kejam, lah. Aku sedang melatih kamu, nak." Enggak, saudara. Tapi yang dilakukan oleh induk Raja Wali itu pada saat anak ini sudah mulai menyentuh, mau hampir menyentuh tanah, disambarlah anak ini naik lagi ke atas. Dan dia mulai lihat, luar biasa, haleluya. Baru sedikit mengerti. Tapi baru sedang dia menikmati sesuatu yang enak, tiba-tiba dilepaskan lagi. Wah, dari atas jatuh lagi. Teriak-teriak lagi, "Oh, Papa jahat, Mama jahat, Tuhan jahat." Setelah, tapi itu juga berulang beberapa kali, kemudian membuat satu kesadaran anak ini. Oh, ternyata bapakku atau mamaku sedang mengajari aku terbang, dan dia mulai belajar terbang. Dan seperti itulah ujian kehidupan. Yang ketiga, realita ketidakmampuan manusia menemukan solusi dari pergumulannya. Saudara, kalau kita masih bilang, gampang ini persoalannya, ini begini solusinya, begini solusinya. Saudara mungkin gak perlu Tuhan. Itu bukan ujian, saudara. Tapi pada saat saudara mentok semuanya, deadlock, dibuat ini salah, dibuat ini salah, dibuat itu semakin salah, dibuat ini semakin gak karu-karuan, saudara. Sehingga aja saudara hands up, angkat tangan, "Tuhan, aku nyerah, Tuhan. Aku gak ngerti bagaimana jalan keluarnya." Saudara, ini seperti gambaran juga seorang anak kecil. Satu kali diajak oleh ayahnya ke pasar, saudara, ke tempat keramaian. Anak ini karena satu kali dia lepas dari pegangan orang tuanya, dia tertarik dengan sesuatu. Papanya juga mungkin juga ada sesuatu juga agak sedikit terpisah, saudara. Anak ini kecil, waktu dia sadar, ini kok bukan papaku. Mana papaku? Papa, dia teriak-teriak. Nggak bisa karena anak kecil.
di kerumunan orang banyak, dia nggak bisa lihat papanya, saudara. Semakin dia panik, semakin dia lari ke sana ke sini, semakin dia jatuh dan terluka dan teriak-teriak. Semua orang juga mungkin tidak terlalu memperhatikan. Tapi apa yang dilakukan oleh papanya? Saat dia sadar juga anaknya nggak ada dalam keadaan, dia dengar teriakan anaknya, tapi di mana juga nggak kelihatan. Papanya naik ke satu meja dan kemudian di atas meja dia lihat anaknya sedang kebingungan di sebelah sana, saudara. Dan dia cuma bilang, "Hei anakku, papa di sini." Wah, dia langsung lihat, "Iya, papa di situ." Tenang jiwanya, saudara. Nah, saudara, seringkali kita juga seperti anak-anak ini. Kita nggak ngerti. Jalan sana nabrak, jalan situ nabrak, jatuh, bangun, nabrak lagi, jatuh, bangun, tabrak lagi. Tapi pada saat seperti itulah Tuhan kita tidak pernah tinggal diam. Tepat pada waktunya dia bilang, "Nak, jangan takut, ini aku, papamu di sini." Haleluya. Dan yang terakhir, realita ketidakpastian terhadap janji Tuhan. Wah, ini lebih berat lagi. Kita selalu pikir firman Tuhan itu pasti jadi. Oh, Tuhan bilang begini, pasti begitu. Tapi banyak beberapa kejadian, saya pun pernah mengalami beberapa kali. Sudah melakukan firman Tuhan, sudah mengerjakan firman Tuhan, kita pasti, aku melakukan ini, pasti Tuhan melakukan ini. Aku lakukan bagianku, Tuhan pasti lakukan bagiannya dia, pasti terjadi. Tetapi ternyata tidak seperti itu seringkali dalam ujian kehidupan ini. Seorang ayah berjanji kepada anaknya, "Nak, kalau kamu lulus ujian, papa beliin mobil, nak. Jangan khawatir, nak, belajar yang rajin, nak." Siapa? Oh, anak itu belajar sungguh-sungguh, saudara. Dan akhirnya lulus dengan prestasi yang luar biasa. Tapi, saudara, dikisahkan di situ orang tuanya sebelum sempat memberikan hadiah, orang tuanya meninggal, saudara. Wah, dia merasa kecewa. Dulu papanya katanya mau kasih hadiah, tapi ternyata kok tidak memberikan hadiah, bahkan meninggal lagi. Wah, dia sedih, kecewa juga, saudara. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Papanya ternyata tetap meninggalkan apa yang dijanjikan itu. Hanya sayangnya tidak langsung diberikan waktu itu dalam bentuk kado, dalam bentuk yang menarik, tapi dimasukkan di dalam Alkitab. Semua surat-surat mobil sudah lengkap di situ. Tinggal ambil di dealernya sana. Setelah berjalan sekian lama waktu, baru anak ini coba buka-buka Alkitab papanya dan diketemukan present atau hadiah itu sudah sekian bulan. Dia pikir papanya bohong, papanya tidak menepati janji, sampai bahkan dibawa mati. Tapi setelah dia mengerti, akhirnya dia menyesal. Dan dia tahu papanya ternyata seorang yang sangat setia. Saudara, bagaimana sikap kita dalam menghadapi ujian kehidupan dari Tuhan ini? Yang pertama, saudara, tetap menantikan Tuhan. Tetap diam diri menantikan Tuhan. Izinkan dia yang melakukan dan mengerjakan, bahkan menyelesaikan. Yesaya 43:1 ayat yang sangat terkenal, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saudara, milikilah spirit of amateur. Amatir. Kita ini jangan merasa sok keminter, saudara. Banyak kita ini punya pengalaman rohani barangkali, tapi sok keminter. Dan pengalaman-pengalaman yang kemarin seringkali kita pakai lagi untuk hari ini, padahal itu tidak bisa. Tuhan ingin sesuatu yang baru. Jadi selama kita memiliki satu pemikiran, oh aku bisa, aku punya pengalaman begini begitu, setelah kita akan kehilangan. Matius 5:3 bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Miskin artinya nggak ngerti apa-apa. Miskin artinya betul-betul berserah sepenuhnya. Spirit of amateurs, amatir, roh yang amatir. Jangan merasa aku ini skillful, profesional, pengalaman dan segala macamnya. Itu yang banyak membuat kita bingung menghadapi kehidupan ini. Belajarlah memiliki spirit of amateur. Yang kedua adalah open mind. Pola pikir yang terbuka. Jangan buat patokan, oh kalau begini pasti begini. Kalau begitu pasti begitu. Tidak bisa, saudara. Hidup itu tidak bisa diukur dengan cara yang begitu eksak.
Kadang-kadang karena situasi sudah berbeda. Kemarin mungkin kita berhasil, tapi hari ini belum tentu berhasil dengan cara yang sama yang kemarin kita pakai. Suasana sudah berubah, kondisinya sudah berbeda. Miliki open minded, terbuka. Dan yang ketiga adalah memiliki satu sikap pertobatan. Repentance will. Kehendak untuk selalu bertobat. Artinya orang yang rendah hati, gampang berubah. Oh iya aku salah. Oke aku berubah. Repentance itu artinya pertobatan berubah cara berpikir. Ya, cara berpikir kita yang kemarin keliru, oke kita rubah. Jangan kita jadi orang yang kaku. Oh pokoknya ngene. Kudu ngene, ora iso sing lain. Nah, orang kalau begitu akan sulit sekali saudara untuk mengalami pembentukan melalui proses ujian kehidupan ini. Yang kedua, tetap hidupi firman Tuhan. Tetap, sekalipun nggak ngerti, sekalipun mana buktinya. Aku sudah ngelakuin ini, ngelakuin itu, melayani itu, nyumbang itu, bawa perpuluhan ini, perpuluhan itu. Mana katanya Tuhan mau memberkati? Tuhan jangan diukur dengan caramu saudara. Sekalipun itu firman-Nya. Tuhan bisa berkati kita dengan cara yang berbagai macam cara. Tidak hanya satu cara seperti yang kita pikir saudara. Mazmur 119 ayat 105. Ayat yang sangat terkenal. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Dan terang bagi jalanku. Wow mantap saudara. Ya, ini seperti lampu sorot seperti ini. Kalau ada lampu yang menerangi jalan kita. Setapak demi setapak. Tapi juga selain itu ada terang yang menerangi jalan kita. Jadi kita tahu arahnya kemana nih. Ada dua hal dalam hal ini. Fokus pada kopinya. Haleluya. Apa maksudnya Pak? Fokus pada kopinya. Kalau saudara minum kopi jangan ribut dengan cangkirnya yang bagus. Ya memang sekarang banyak saudara yang menarik dibuat cangkirnya bagus. Tapi kita mau minum kopi. Bukan mau menjadi orang yang mengamati, oh cangkirnya bagus ya. Sampai hanya kita nggak bisa merasakan nikmatnya kopi itu. Seringkali dalam hidup kita seperti itu. Yang kita mau nikmati hanya mujizatnya. Tapi kita tidak pernah berpikir hati Tuhan. Itu yang menyebabkan kita seringkali miss banyak hal dalam menerima mujizat Tuhan. Fokus pada kopinya, pada isinya. Bukan pada kemasannya. Yang kedua fokus pada hasilnya dan nikmatilah prosesnya. Artinya memang prosesnya nggak enak awalnya. Tapi kalau kita belajar untuk bisa menikmati ketidakenakan proses berproses itu juga akan menjadi satu yang menolong kita untuk kita tetap melihat sana hasilnya. Kita akan ke sana, kita pasti sampai. Sulit di sini, iya, nggak apa-apa, kita nikmati. Tapi kita pasti sampai sana. Seperti juga barangkali hari-hari ini saudara. Kalau saudara mau berpergian ke Surabaya, ke Jakarta. Nggak enak prosesnya. Mungkin harus ditunggu, harus punya akte PCR. Harus begini, harus begitu. Nggak boleh banyak mobilnya. Dan stres, nggak enak. Ada dicegat, diperiksa. Ditanyai suruh turun lagi. Bahkan mungkin di swab lagi dan segala macam. Nggak enak saudara. Beda dengan dulu mau kemana saja bebas. Saudara mau terbang pakai pesawat terbang, saudara macam-macam ada prosedur tambahan-tambahan yang sangat ribet. Tapi kalau saudara fokus pada tujuan, aku mau ke Jakarta karena aku kangen sama anakku di sana. Ya kesulitan apapun dalam perjalanan ini kita lewati dengan sukacita. Karena apa? Ada tujuan. Aku mau ketemu anakku besok. Kami akan merayakan ulang tahun anakku besok. Ada satu tujuan yang jelas. Fokus pada hasil atau tujuan. Tapi nikmati juga prosesnya. Yang ketiga, tetap melakukan yang terbaik. Saudara. Sekalipun kau gak ngerti Tuhan kenapa begini begitu. Kenapa kau gak jawab, kau diam. Kau biarkan kami sampai dengan kondisi yang seperti ini. Bagianmu adalah tetap percaya dan melakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Ratapan 3, 21, 24 saudara. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Allah. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi.
besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Haleluya. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik, saudara, kita pasti punya fokus yang benar. Dan fokus yang benar itu membuat kita bersemangat, punya pengharapan, memberikan yang terbaik lagi, lebih lagi. Ratapan ini ditulis ayat 21. Itu seperti orang yang mengalihkan perhatiannya. Semula Nabi Yeremia mengatakan, hidupku susah, hidupku sepertinya tidak baik. Aku mengalami banyak situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi aku mau mengatakan, aku mau perhatikan apa-apa yang sudah dibuat oleh Tuhan. Disitulah aku mulai punya pengharapan. Bangun kesadaran ilahi, saudara. Hari ini jangan mengikuti kesadaran duniawi terus. Oh, ada COVID, awas, hati-hati, wah takut. Oh, kamu harus minum ini, minum itu, semua diminumi semua. Mari munculkan kesadaran ilahi. Tanya Tuhan, kenapa engkau izinkan? Ada apa dalam hal ini? Tapi oke Tuhan, kalau kau pun engkau tidak jawab, aku mau tetap percaya. Aku mau ambil bagian yang terbaik dari peristiwa ini, dari pergumulanku ini, dari ujian kehidupan ini. Bangun kesadaran, saudara, yang positif. Ya, contoh aja kalau ada teman-teman yang terpapar COVID-19, jangan ketakutan. Anggap saja, oh ini vaksinasi dari surga buat saudara. Karena setelah saudara sembuh, saudara punya antibodi yang sangat kuat. Kamu adalah seorang Superman atau Superwoman, saudara. Artinya engkau lebih punya daya tahan yang lebih kuat daripada yang lain yang belum pernah vaksin. Bahkan yang sudah divaksin secara buatan itu oleh pemerintah. Engkau mungkin lebih kuat antibodinya. Bangun harapan ilahi. Kalau engkau timbul kesadaran ilahi, pasti harapan ilahi ada. Kenapa? Dikatakan tadi, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap hari, setiap pagi selalu baru. Puji Tuhan, selalu baru. Setiap pagi. Itu harapan. Dan yang terakhir adalah bangun manusia rohani. Itu disebutkan Tuhan adalah bagianku. Hidupku adalah menggenapkan rencana Tuhan. Itu manusia rohani, saudara. Luar biasa. Yang keempat, yang terakhir, saudara. Tetap memuji dan memuja Tuhan. Tetap memuji, memuja Tuhan. Efesus 5, 18, 20. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Luar biasa. Tetap memuji dan memuja Tuhan. Penuhi hidupmu dengan Roh Kudus tentu. Jangan mabuk anggur. Artinya jangan terlalu banyak mengambil bagian yang dari dunia ini. Anggur bicara soal hal yang dari dunia apa tuh yang memabukkan. Saudara, mungkin bisnismu. Wah Tuhan, aku kok kayak gini terus. Wah, kita hanya fokus sama kerja. Betul, saudara harus kerja. Tapi saudara jangan menggantungkan diri hanya dengan kekuatanmu sendiri dalam pekerjaan itu. Mulai ambil cara yang baru. Tuhan Roh Kudus, tolong aku. Pimpin aku Roh Kudus. Penuhi hidupmu dengan Roh Kudus. Biar dia yang menuntun kita. Dia yang membukakan jalan buat kita. Berdoa terlebih dulu segala sesuatu yang dikerjakan. Penuhi hidupmu dengan roh sukacita. Sukacita adalah kekuatan. Hati gembira adalah obat yang manjur. Bersukacitalah, sekali aku katakan bersukacitalah. Dan Tuhan bilang, aku tinggalkan kepadamu damai sejahtera. Supaya sukacitamu menjadi penuh. Menjadi sempurna. Luar biasa. Nah, ada alasan kita sekarang gak bisa bersukacita. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit. Kenapa? Tuhan sudah menyediakan roh sukacita dalam diri kita. Amin. Tadi dikatakan, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu, engkau adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam engkau. Roh Kudus menyertai engkau, roh sukacita itu menyertai engkau. Saudara.
Makanya mari terus bersukacita, saudara. Apapun yang kita hadapi, bersukacitalah kata Tuhan. Dan yang terakhir, penuhilah hidupmu dengan ucapan syukur. Pikirkanlah perkara-perkara yang baik yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ingat semua kebaikan Tuhan. Perkatakan itu sebagai ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Engkau memelihara, memperhatikan, melindungi, menjagai, memberkati kami. Kami percaya hari ini bahkan besok Engkau juga akan terus memelihara kami. Karena Engkau Tuhan yang setia. Kasih setiamu selama-lamanya bagi kami. Luar biasa. Jadi saudara, 4 hal ini menjadi suatu sikap yang terus kita harus bangun. Menghadapi ujian ataupun persoalan kehidupan ini. Di tengah-tengah hidup kita. Daniel 12 ayat 10 mengatakan. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang yang bijaksana akan memahaminya. Haleluya. Hari ini kalau kita sedang mengalami ujian-ujian kehidupan, mari sudah pahami itu sebagai satu cara Tuhan untuk menolong kita, mengangkat kita, memberkati kita. Tapi orang fasik gak mau ngerti. Dia taunya pokoknya Tuhan harus berkati aku. Titik. Tuhan harus tolong aku. Titik. Kalau gak mau, itu artinya Tuhan tidak cinta aku lagi. Tuhan tidak peduli aku lagi. Itu orang fasik, saudara. Tidak bisa memahami akan ujian dan pemurnian yang Tuhan sedang kerjakan. Setiap kehidupan yang berkualitas, perhatikan saudara. Setiap kehidupan yang berkualitas selalu dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman padang gurun dan totalitas kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau punya kehidupan yang berkualitas, jalannya itu namanya padang gurun dan totalitas kepada Tuhan Yesus. Itu jalannya, saudara. Dan saya berdoa seluruh jemaat dimanapun kau berada, bangun keberanianmu, kepercayaanmu melewati pengalaman padang gurun dan sekaligus totalitas dengan Tuhan kita. Kembangkan dan tumbuhkan terus kehidupan yang berkualitas sedini mungkin, secepat mungkin. Jangan berlambat-lambat. Jangan nanti sudah mentok baru Tuhan tolong Tuhan, tolong. Jangan. Pada saat kita masuk ada sebagian daripada ujian kehidupan itu sudah kita rasakan. Disitulah waktunya kita harus belajar. Adanya satu kesadaran bahwa kita sedang ada dalam satu ujian yang kita harus hadapi. Jangan lari, jangan ngeles, saudara. Hadapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan sesama kita. Semakin besar ujian kehidupan yang kita hadapi, semakin besar mujizat yang dari Tuhan. Dan ini juga semakin dalam pengenalan kita akan pribadi Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan pernah alergi itu. Ujian membuat kita semakin baik. Ujian kehidupan ini membuat kita semakin dewasa, semakin matang, semakin mengenal Tuhan yang begitu sayang, begitu care dengan kita. Filipi 3:10-11 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, pribadinya, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Paulus seorang yang hebat, masa lalunya hebat, tapi dia bilang, setelah aku menemukan pengenalan akan Kristus, semua yang dulu merupakan kehormatan bagiku itu sia-sia, itu sampah, dan aku tinggalkan semuanya itu di belakangku. Aku berlari dengan segenap kekuatanku, aku berlari dengan gaspol untuk mengejar pengenalanku kepada Yesus Kristus yang sudah menyatakannya kepadaku. Wow, dahsyat, saudara. Supaya apa? Supaya kuasa kebangkitannya
menjadi nyata dalam hidup kita. Dan yang terakhir, ayat terakhir, Wahyu 3:18, maka aku menasihatkan engkau. Aku juga menasihatkan semua jemaat yang mendengar khotbah firman Tuhan ini. Supaya engkau membeli daripada Tuhan, membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. 3 hal ini Tuhan akan kerjakan. Semakin dimurnikan, engkau betul-betul menjadi orang yang kaya, karena hidupmu adalah emas. Semakin dipanaskan, semakin berharga nilai hidupmu. Tapi jangan lupa, terus bangun kehidupan berkualitas dengan pakaian putih, supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu, dan matamu diurapi, supaya engkau dapat melihat Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendirian. Tuhan tidak pernah senyum-senyum dan mentertawakan kita, membuli kita atau ngeprank kita. Dia selalu ada beserta kita. Dia menyertai kita. Dia bekerja begitu dahsyat di tengah-tengah hidup kita. Dan itulah waktunya kebangkitan besar dalam hidupmu, bahkan orang di sekitarmu akan terjadi. Mari masuk lebih jauh lagi dan percaya masa depanmu sungguh ada. Engkau pasti diberkati Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Apa yang menjadi kelemahanmu Tuhan akan ubahkan semuanya. Dan Tuhan akan pakai engkau lebih dahsyat lagi di hari yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap rancangan Tuhan yang begitu dahsyat luar biasa bagi kami. Biarlah itu menjadi satu pengalaman hidup kami, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi pengalaman. Saat kami mengalami ujian-ujian kehidupan ini, kami tidak menjadi orang yang ciut hatinya, kecil kekuatannya, patah semangat. Bahkan kami seperti seolah merasa Tuhan tidak berkarya, berbuat sesuatu bagi kami, mendiamkan kami. Kau tidak sekali-kali meninggalkan kami. Mungkin kau diam, tapi kau di dekat kami. Mungkin kau tidak melakukan sesuatu, tapi sebetulnya kau sedang menggendong kami. Sehingga Tuhan, kami tidak boleh bersalah sangka, berburuk sangka terhadap Engkau. Ampuni kami kalau selama ini kami berburuk sangka dengan Engkau. Kami memiliki satu pemahaman yang keliru mengenai Engkau. Ampuni kami Tuhan. Ajari kami terus jalan-jalan-Mu lebih lagi. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja secara dahsyat di tengah-tengah kami, lebih dahsyat lagi hari-hari yang akan datang. Aku berdoa ke seluruh jemaat dimanapun mereka berada, Kau teguhkan dengan roh yang rela, dengan roh yang kuat, dengan roh yang mau taat sama Engkau Tuhan. Aku berdoa, pakai semua mereka, pulihkan segala keadaan mereka, bangkitkan mereka. Biar kuasa kebangkitan Kristus itu mereka alami. Kuasa kehidupan Kristus mereka alami. Kuasa kesembuhan Kristus mereka alami. Kuasa sukacita dalam Kristus juga mereka alami. Bangkitkan Tuhan menjadi satu laskar ataupun satu pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Engkau. Berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, yang diberkati bersukacita berkata amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga akan membawa persembahan, dan biarlah apa yang sudah kita dengar tadi memberikan kekuatan buat kita, dan kita akan bawa persembahan dengan hati yang penuh sukacita, karena kita tahu hidup kita sudah diberkati Tuhan secara luar biasa. Saudara bisa memberi persembahan dengan cara transfer bank, atau juga boleh datang ke gereja, ada kotak persembahan yang disiapkan. Kalau saudara bisa datang, ya tentu tidak berduyun-duyun ya, sendiri-sendiri saja, dan protokol kesehatan dikenakan. Dan pesan saya terus 1M, Manuto ya, 1M, kenakan protokol kesehatan, manut sama pemerintah. Pemerintah berkeinginan saudara sehat, saudara sembuh, saudara diberkati. Ya, cepat supaya segera pulih kembali keadaan-keadaan di bangsa negara ini. Tentu berdoa juga supaya hikmat-hikmat yang dari Tuhan terus menyertai Pak Jokowi dengan seluruh timnya yang sedang berjuang keras habis-habisan untuk
bagaimana memulihkan keadaan Indonesia. Baik, mari kita berdoa untuk persembahan dan kemudian kita akan berdoa Bapa kami dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat persembahan yang boleh kami bawa hari ini. Mungkin secara jumlah tidak besar, tapi kami bawa dengan hati kami yang percaya dan mengasihi Engkau Tuhan. Seberapa yang kami bisa bawa kami tahu. Semua yang kami terima yang Engkau percayakan pada kami itu milik-Mu semuanya Tuhan. Dan kalau kami boleh mengelolanya berkat-berkat Tuhan ini, jadikanlah kami orang yang bijaksana. Sehingga kami bisa mengatur keuangan kami dengan baik. Sehingga tidak ada satupun keluarga rumah tangga yang akan kekurangan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sudah berjanji, Allahku sanggup mencukupkan segala kebutuhan keperluanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Biarlah di masa-masa yang sulit ini, aku berdoa buat tangan-tangan yang sudah terulur, hati yang bersyukur untuk kesempatan memberi persembahan ini. Tuhan, berkati mereka. Buka tingkap-tingkap surga bagi mereka. Lumbung-lumbung surga dibukakan bagi mereka. Sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang kekurangan. Hari demi hari bahkan mereka berkelebihan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Aku berdoa Tuhan, Kau berikan roh kemurahan hati pada jemaat ini. Supaya mereka juga boleh terima kemurahan yang dari Tuhan. Aku berdoa dan memberkati setiap persembahan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bangkit berdiri, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Saya berpesan saudara, buat mesbah di keluarga di rumah saudara masing-masing setiap hari. Dan setelah saudara selesai doa, selesai saudara berfellowship, tutup dengan doa Bapa kami di rumah saudara masing-masing dan diucapkan bersama-sama. Ya, itu pesan saya dan itu pesan yang saya terima dari Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara, sekarang terimalah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah bagimu, bagi keluargamu, bagi rumah tanggamu, bagi bisnismu, pekerjaanmu, masa depanmu, pernikahanmu, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan apapun yang dipercayakan di dalam tanganmu, engkau menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Sehingga engkau bisa mengelola sumber-sumber berkat yang dari Tuhan ini secara bijaksana, secara benar seperti yang Tuhan mau. Dan engkau menjadi pribadi-pribadi, bahkan keluarga-keluarga yang terus hidup melekat kepada Tuhan dan bahkan menjadi berkat bagi sesamamu. Dimanapun engkau berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun engkau beraktivitas, tangan Tuhan menyertai engkau dan mengurapi engkau. Biarlah engkau terima semua ini sebagai berkat yang terbaik yang datangnya dari surga bagimu dan keluargamu. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang penuh, utuh, melimpah, bahkan sempurna, turun atas kehidupanmu dan keluargamu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terus sehat dan terus bersukacita dan terus menjadi berkat. Tuhan memberkati.